usia muda kayak ngaptenin Ferdinand kayak gitu. Itu gimana rasanya, Dok? Kan gimana ngaturnya tuh? Kita tahu kan. Pasti nonton di Ferdinand. Mohon maaf lahir batin. Ini masih suasana Idul Fitri. Ya. Ferdinand. Baru muncul nama-nama baru. Deddy Kusnandar. Monadi. Dari Joko Sasongko. Joko Sasongko kakaknya Joko Doni. Sasongko. Iya. Terus dari Persib juga Siapa? banyak tuh. Munadi. Budiawan, Monadi. Ada lagi. Yongki dari Kediri, Yongki. Yongki Ariwibowo Ya, ya. Yongki. Yongki. Iya Yongki. Iya, ya? Itu Yongki. tahun pertama Bukan ya. Berta ya? Yongki Berta udah senior. Berta Yohana Berta masih duluan senior. ya? Berta masih senior. Itu saya masih SD nonton Berta Yohana. Ya, saya tahu itu. dari SD. Enggak, itu dari jujur ada Saya tahu itu nama Berta Berta. dulu baru Yongki ya? Kointasnya sih menang dia. Tapi Dia kapten juga. Kapten kan di Salaman sama Totti. ya kadang anak flashback juga kalau trauma saya kalau Kointos itu gara-gara Kointos saya nggak gagal di ke Prancis. Ayo mulai, sekarang podcast kita ada cerita asyik buat kamu dengar. Tertawa bersama, mari kita bicara. Mama dan Rifan teman setia. Ayo dengarkan, biar makin paham. Ada cerita asyik buat kamu dengar. Sobat Sporty, mari tertawa bersama. Sportcast 77 teman setia. Halo Sobat Sporty, kembali lagi di Sportcast terbaik di Republik Indonesia. Di bawah langit Ibu Pertiwi, kami sudah pasti ingin mengucapkan Minal Aidin wal Faizin. Mohon maaf Mohon lahir dan maaf batin. lahir dan batin. Suasana Karena selama lebaran. ini saya call out. Woi, Call out podcast lain di luar sana, orang-orang di luar sana. Jadi opening ini saya langsung minta maaf aja deh. Waktu yang tepat. Waktu yang tepat ya. Kita masih suasana Idul Fitri. Semoga kita semua meraih kemenangan. Kita semua bisa saling memaafkan. Betul. Ya. Kecuali Kecuali nggak ada kecuali, nggak ada kecualinya. Nggak ada. Nggak langsung Nggak ya. ada. Oh, Masa iya. masih pakai Enggak, kecuali? maksudnya orang yang meraih kemenangan di Idul Fitri. Oh, kalau dan itu tuh dan meraih pahala yang banyak. Itu Iya. orang yang berpuasa selama Ramadan. Berpuasa. Semua orang berpuasa. Jangan berharap meraih kemenangan. Anda juga termasuk. Berpuasa dong, berpuasa. Setiap hari aku one day one juice sama teman-teman Real Madrid, teman-teman sepak bola. Coach. Bukan Besok cuman aku rekam deh. Ramadan berikut aku rekam sekarang, pasang kamera di sini. Sumpah. Beneran. Bukan cuma berpuasa. Saya tuh kalau lihat story tuh ya, one day one juice tuh kayak Bener. besok-besok CCTV aja dah. Udah di situ. Ya Allah. Berbuat baik selain puasa tuh harus ada berbuat baik Ya. yang lain-lain. Begitu seperti Amin itu. ya, amin. Amin. Hari ini Ngomong-ngomong lebaran, untuk lebaran ini siapa nih coach? kita hadirkan Bapak Haji. Haji. Sudah haji. Oh, Jadi kita- cocok ini ya. Cocok ini pas. Enggak sih, Ada tahu- cocoknya Idul Adha sih. Kalau Haji mah cocoknya Idul Adha. Gak apa-apa. Ini ada tausiah sedikit. Ada tausiah Iya. ya. Haji Ridwan? Bukan. Haji Supardi? Bukan. Oh. Bukan. Kiai Haji Yudo? Itu belum Kah? haji itu Kah kayaknya Haji dong? Gus Haydi itu. Oh, Gus Haji ya, bukan. Bukan Ya. Yang punya Jatinangor. Nangor, lagi Nangor nih. Banyak dong. Masih gila. Yang punya Nangor mah banyak. Banyak. Iya. Tapi ini salah satu putra terbaik Jatinangor. Putra terbaik Jatinangor. Langsung saja kita sambut. panggilkan Inilah dia, Deddy Kusnandar. Haji Deddy. Minal Aidin. Minal Aidin wal Faidin, mohon iya. maaf lahir dan batin. Maafin ya kalau selama di sini mungkin kita ada sering kali sebut nama Kang Deddy. Bukan emang iya. Hah? Emang bukan Kang Deddy yang ini, Bukan Kang KDM yang kamu sebut. Bukan. Enggak, kan kita sering kalau ngobrol-ngobrol seputaran Jawa Barat. Oh, berarti sama ini ya. Kang Deddy. Kang Deddy ya, gitu. Ini Kang Deddy Kusnandar. Kusnandar. KDK. Ya kan. KDK. Iya. Berarti di Nangor aslinya? Asli Jatinangor, lahir di Jatinangor. Enggak, sorry. Kalau orang asli Jatinangor itu disebutnya apa? Asli Jatinangor atau asli Bandung? Jatinangor. Asli Jatinangor, Jatinangor karena itu tuh- perbatasan Bandung Sumedang. Sama kayak Cimahi berarti ya? Ya. Oh, beda lagi sama Bandung. Bandung coret lah. Bandung coret. Jatinangor tuh masuk ke Sumedang bahkan. Sumedang. Bukan Bandung. Oh, dia masuk Sumedang Iya, ya? Oh, masuknya. oke. Berarti asli Jatinangor itu kabupaten, kecamatan? Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Oke. Iya. Lahir di Ciseke, Dok. Lahir di Ciseke, Cisek ini apa lagi nih? desanya. Itu. Jadi kalau ada Unpad tuh ada Kan. jalan raya gitu Ya. kan depan Unpad. Nah, itu tuh masuk Ciseke yang paling depan. Nah, Oke.
Berarti putra asli situ. Putra asli situ, orang tua asli situ. Dua-duanya? Dua-duanya asli Jatinangor. Wih, ini Sunda Tule nih. Tuh, Sunda kalau Jamul Jatinangor juga. Jajang Mulyana Jatinangor juga. Asli Jatinangor juga. Asli Jatinangor Jajang Mulyana. Dulu dia Tuh. di belakang Unpad, sekarang di depan dia. Mana? Enggak ada dulu juga dia. Nyebrang. Saya pikir pindah posisi, pindah tempat. Oh itu posisi yang pindah. Striker ke posisi back. aja, berarti. Ya posisi. Posisi aja, gak pindah ini juga tempat tinggal ya. Dok, kalau lebaran berarti mudik kemana? Kalau Lebaran, kalau dibilang mudik, ya karena semua asli Jatinangor, karena sekarang udah punya istri, jadi bukan pulang kampung, pulang kota. Karena istri orang Tangerang, Oh, Oh di sini. ya di Karawaci. Berarti kalau lebaran kadang Lebaran, di sana, kadang di sini ya. kadang di sini. Oke. Jadi pulang kota, bukan pulang Pulang kampung. kota. karena ke Tangerang. Tangerang. Ya, Oke. Kalau dulu sebelum nikah berarti di Jatinangor terus. di Jatinangor terus karena dua-duanya bapak di Ciawi, Oke. beda desa lah, beda desa. Kalau ibu di Ciseke itu. Oh. Jadi kalau Lebaran ya di sekitar Jatinangor, nggak jauh-jauh. Berarti kalau Idul Fitri itu sepi ya? Iya, karena Sepi banget. penduduk aslinya tuh ya 70%-nya mahasiswa. Jadi Oh, kalau Lebaran Mahasiswa pulang. mahasiswa pulang, penduduk aslinya ya orang 30% aslinya orang berarti. asli itu. Iya. Ya, seperti itu. Berarti Jadi main bola awalnya di Jatinangor juga. di Jatinangor sama yang tadi itu sama saya sering sama Jajang Mulyana bareng-bareng di lapang Unpad itu. Jatinangor tuh ada lapang Universitas Unpad karena ya belum banyak lapang lah dulu, jadi sering main bola di situ sama Jajang, bermain di kampung lah, belum ada SSB dulu, jadi main sama Jajang di Jatinangor, dan kebetulan ada kakak Jajang Mulyana yang bermain udah duluan di liga, jadi ya Siapa sering namanya? Nyanyang Juhana, dia bermain dulu tuh di Persib, Oke. Perseman sering. Manokwari juga bro. ya pernah di Perseman, Pernah Nyanyang Johana Juhu. Manokwari. Oke. Jadi kita sering kalau sore-sore lihat dia pulang, kalau pulang libur pulang dari liga kan gagal lihat pemain liga latihan, kita sering diajak main lah di lapang Unpad, ya kita ada motivasi lah untuk senang bermain bola. Nah, kalau sama Jajang berarti kenal dari kecil dong. Kenal dari kecil Jajang tuh. Oh, tetangga. Dekat banget. Dekat. Disebut beda desa lah, beda desa karena tapi deket sih. Iya, desa yang ini ya, Ya. bukan desa Bukan yang yang berapa itu. puluh kilometer Berapa gitu kilo. ya. Jajang Tapi tuh apa dekat. sih, Hegar mana? Egar mana kalau saya tuh Ciseke. Oh dekat. dekat. Iya. Cuma Ya, 15 menit 100 lah. Ya enggak 15 menit, 5 menit sampai. Enggak, itu satu desa sih. Ya. Iya, cuma beda perbatasan aja. Iya. Tapi Ya. tuh dari kecil cita-cita pengen jadi pemain bola. Iya, pasti kecilnya jadi pemain bola, apalagi ya keluarga dari ya passionnya sepak bola, keluarga kan udah didoktrin lah jadi suka sepak bola, apalagi bapak dulu tuh pemain sepak bola juga. Kalau tanding sering diajak ke lapangan, terus nonton Persib lah, diajak lah sehari-hari ya main bola. Apalagi bapak dulu pemain ya pernah seleksi Persib B lah, angkatan Yusuf Bahtiar, Robi Darwis lah, tapi nggak pernah masuk. Jadi mungkin bapaknya nggak jadi pemain profesional lah, anak-anaknya didoktrin lah jadi pemain bola lah. Dia sering diajak main bola latihan ke pertandingannya. Itu sih almarhum kalau sekarang tuh pasti lihat anak-anaknya jadi pemain bola sih. Berarti keluarga ada kakak berarti? Ada kakak. Kakak pemain bola juga? Pemain bola juga, 3 bersaudara laki-laki semua. Oke, tiga-tiganya terjun di sepak bola. Terjun di sepak bola ya, dimasukin ke sekolah sepak bola semuanya, dan alhamdulillah saya yang rezekinya di pemain profesional sih. Yang lain gak sampai profesional Nggak ya? sampai. Cuma pernah main bareng di junior lah di U21. Oke, Iya, kakak tuh. Andri ya? Andri. Pelita. Andri ibu itu. Bukan Kamuron, bukan. Akhirnya satu ini sama gua pelatih futsal juga dia, ngambil lisensian juga. Ikut futsal. Oke. Nah, berarti kan cuma satu-satunya yang lolos ke, ibaratnya lolos lah ya, Iya. ke profesional gitu. Dari sekian dari 3 orang saudara dan sekian banyak warga Jatinangor. Iya. Berarti kan harapan Bapak waktu itu besar sekali dong. Besar sekali, apalagi ya tadi tuh bapak tuh pengen menjadi pemain profesional. Iya. Makanya sering diajak nonton Persib ya, dia tuh fanatik sekali ke Persib tuh. Sampai cita-cita mungkin pengen lihat anaknya tuh Iya. suatu saat
mainlah di stadion karena dulu tuh di Siliwangi. Saya diajak ke Siliwangi, pernah ngomong, Ded, pernah saya pengen lihat nanti suatu saat main di situ gitu kan. Makanya dia ya selalu support lah, walaupun gak ambisius lah gitu seperti itu, tapi almarhum tuh bercita-cita pengen salah satu anaknya tuh bermain di liga, dan ya alhamdulillah ya salah satunya kecapaian itu sih. Berarti waktu pertama kali berhasil tembus ke profesional itu Bapak ikut anterin dan lain-lain? Nah yang paling yang saya aneh itu dulu Bapak yang pengen jadi pemain bola, tapi karena Jatinangor ke Bandung tuh sangat jauh kan, dulu Jatinangor belum ada sekolah sepak bola. Jadi harus ke Bandung lah, yang jaraknya tuh 1 jam sampai 1,5 jam lah. Usia 10 tahun saya mulai itu. Saya minta ke Bapak, Pak kalau di Jatinangor gak ada sekolah sepak bola, tapi harusnya ada ke Bandung. Adalah Jajang kan, Jajang tuh mainnya di Uni, SSB Uni. SSB Uni, oke diterima, tapi boleh masuk ke Uni, tapi jangan mau diantar-antar ya. Kan saya bingung kan, usia 10 tahun harus naik angkot, harus naik bis kota, harus itu. Ternyata ya dia menguji gimana serius gak mau jadi itu lebih ke situ sih. Tapi setelah 10 ikut kompetisi, ya ikut kejuaraan, orang tua udah mulai diantar-antar lah sampai usia 15, sampai ke senior pun gak terlewatkan nonton ke stadion. Kalau kayak sepatu bola gitu disupport Dok? Peralatan sepak bola? Ya pastinya orang tua support, tapi ya itu dengan keterbatasan beda lah. Ya, jadi yang ada aja ya. Ya yang ada aja ya keluarga dibilang sederhana ada, tapi tidak ya memanjakan lah. Orang tua tuh mengajarkan yaitu mental bukan untuk susah juga, tapi tidak yang kaya juga ya. Tidak kaya juga karena harus ya kayak beli sepatu tuh buat 1 tahun cukup buat 1 tahun itu. Satu ya kompetisi pernah ya. Saking banyak sering kan dulu sekolah tuh ada turnamen antar SD terus harus ke SSB. Jadi harus rutin kan, tapi kan dijatah 1 tahun harus sepatu bola itu. Pernah sih saat itu lihat dari situ jebol lah sepatunya tuh. Tapi karena sudah dibatas sama orang tua karena ada 3 anaknya kan. Nggak boleh kan yang harus sama kan. Jadi pernah jebol lah sama saya itu sepatunya. Tapi belajar dari situlah ya cita-cita pengen lah suatu saat nanti tuh ada yang sponsorin lah kayak gitu. Jadi dari situ motivasi itu tuh tetap orang tua sih tetap mensupport kalau masalah itu tuh yang tadi Abang Muhammad bilang dibilang tidak ada. Tidak, dibilang ada ya. Ya itu sih. Kemudian berarti masuklah ke SSB Uni ini. Ya. Itu terinspirasi dari Jajang Mulyana sudah ke sana. Yang ngasih tahu siapa Dok? Jamul yang kasih tahu SSB Uni, apa Dado tahu sendiri bahwa oh ada Jajang nih udah ke Uni? Saya sih lebih intens komunikasi sama kakaknya ya. Nyanyang itu Do, kalau kan panggilan saya itu di sini Dado lah ya. Seringnya di situ Dado. Kalau pengen lebih meningkatkan karir ya di Uni tuh lihat Jajang juga saya masukin di SSB Uni karena fasilitas ada dan prestasi sekolah sepak bola Uni juga bagus lah fasilitasnya. Nah, dimasukin lah saya tuh ke Uni di situ dari Nyanyang Johana itu dari informasi. Jadi yang berjasa juga kakaknya Jajang Mulyana. Betul, ya? Saya kakaknya. Dia yang masukin ke situ ya? Dia masukin, tapi ya itu tetap orang tua yang administrasi ya. Tetap kan. Maksudnya memfilter dia dia yang selalu saya selalu sering diskusi lah sama kakaknya Jajang. Termasuk ketika sudah di dalam SSB juga dia ikut memantau kakaknya Jajang. Memantau Jajang dan juga. Kalau memantau tidak terlalu itu, tapi selalu menanya kabar gimana perkembangan lah. Tidak interest karena ya beliau juga kan udah aktif di liga lah kayak gitu. Saya sering ketemu sama Jajang kan di kelompok usia dan mulai di SSB lah mulai ikut kompetisi itu. Dia mulai menanya perkembangannya seperti apa, lebih ke situ sih memantaunya. Itu ini bagus ya. Apa? Jatinangor kakaknya bagus kan. Kalau ada kakak itu namanya siapa? Jainal Arif. Waduh. Itu sama adanya dipisah-pisahin tuh suruh usaha sendiri. Berarti Juho yang ini ya menginspirasi buat masuk Uni terus latihan ke Uni. Yang Uni di Karapitan apa yang udah di Ciwastra? Di Karapitan. Oh, masih di Karapitan. Ya. Eka Matip udah ada tuh. Belum tahu saya tahunya cuma Nyanyang Johana. Dulu tuh karena ya keterbatasan informasi, belum sekarang kayak media sosial seperti apa. Jadi kalau setiap pulang kan kita ke lapangan, kalau sore-sore di lapangan Unpad itu tuh suka cerita gimana
abis main di liga gimana. Paling kita nonton di televisi aja kan dulu. Iya. TVRI lah, nontonnya di TVRI. Jadi cuma itu informasinya kan. Oke. Jadi belum tahu tapi- siapa AEK apa Atep belum. Tapi yang aku bingung ini ya, dari sekian banyak orang Jawa Barat lah yang datang ke sini, itu tuh kenapa sepak bolanya selalu mulai dari rumah dibandingkan daerah lain? Daerah lain itu kita tanya, ya misalnya kita taruhlah Boa Salosa lah, dengan skill sebegitu hebatnya, Ya. dia bahkan itu bukan dari rumah asalnya, dari jalanan kan. Baru kemudian setelah oke banget baru orang rumah tahu gitu. Tapi kalau di Jawa Barat itu dari bapaknya yang suka banget sama Karena Persib ya, budayanya gitu. Budaya Persib itu kuat banget di rumah berarti. Kuat banget sekali. Sampai sekarang pun saya tuh selalu cerita sama teman-teman di luar ya gitu. Kalau almarhum tuh kuat banget, fanatik itu lebih dari itu. Makanya saya selalu dulu diajak nonton tuh hal yang barang mewah gitu kalau nonton Persib tuh. Jadi udah seperti warisan lah. Kalau kita ke Persib tuh anak tuh harus sampai fans saya Persib juga ya. sekolah aja kan, kalau dulu belum ada media, sering beli koran tiap hari kan, ada langganan koran tuh. Saya bisa bikin sampul dibuat buku-buku sekolah tuh, bukan sampul tuh semua pemain-pemain Persib zaman siapa lu Marwal Iskandar. Oke, dari Butilu Siapa? ya benar. Maroya yang diginiin, Suwandi HS, Oh ya. Andrian Colombo, Julio Lopez lah. Ya, saya tahu tuh sampai dia simpen di kamar karena bapak ya sering beli koran Persib, baca, kita buat digunting, buat sampul-sampul itu. Jadi mading ya. Ya, jadi mading Iya. itu. Ya itu mungkin jadi di Jawa Barat sih warisan menurut karena saya tuh. Rata-rata sih Pas kayak yang gitu ya? datang ke sini tuh pasti kayak iya karena dulu diajak bapak nonton Persib, ini ajak bapak nonton Persib ya. Bapak pengen jadi pemain Persib tapi nggak bisa jadi disuruh. Itu tuh sama gitu Beckham ya, Beckham waktu kesini begitu ya. Beckham juga Ya, bilang gitu. Oh, Jadi iya, budaya Persibnya tuh Kuat. dari rumah ke rumah bahkan ya. Betul, Ibaratnya kalau di Ambon ini budaya musiknya nih gitu ya. Oh, musik kayak gini kalau di Ambon. Iya di semua rumah Iya, punya iya, album lah. iya, iya, Kalau di iya, Ambon iya. tuh semua rumah punya album. Iya, kalau ini ada Kalau ini koran, tuh semua poster. rumah punya cerita sepak bolanya gitu. Betul. Ya, apalagi di Jatinangor kan ada sejarah, ada pemain liganya, ada Jangjang Yuhana kayak gitu. Kalau satu kota udah ada sejarah tuh biasanya ke anak-anaknya tuh diwariskan Generasi Rancaikek. Agung Pribadi. Iya. Itu satu angkatan. Terus dia. apa yang Abo apa namanya? Cikajang Garut. Cikajang. Itu semua ceritanya juga Sama ya, Persib iya. gitu. Sama. Dimulai dari karena Persib gitu. Iya, betul. Iya. Kalau dari Jatinangor ke waktu itu Karapitan berarti ya? Iya, Karapitan. Jalurnya gimana, Dok? Itu kan angkotnya nggak ada yang langsung ya? Iya, nggak ada yang langsung, jadi harus 2 kali. Jadi Atau pulang Damri sih sekolah, adanya? Damri juga nggak ada. Wah, oh. Nah, jadi dulu orang tua tuh sering dititipin lah ke supir angkot kan. Ya itu tadi saya dari bilang aneh karena dia mau saya sekolah sepak bola tapi nggak mau jangan diantar-antar kan. Makanya dia pulang sekolah saya titipin sama supir angkotnya duduk di depan. Kan Oke. usia 10 tahun. Dia takut kenapa-napa tapi nggak mau nganter-nganter. Tapi dia titipkan ke supir di depan, harus di depan, takut kenapa-napa kan. Harus berhenti dulu di Gede Bage. Dari Jatinangor dulu nih ya, angkot Jatinangor, yang Gede coklat Bage. berarti ya? Ya, Gede yang Bage. hijau. Oh, yang hijau, oke. Oh, yang sayang. Ya, Saya saya Gede Gede Bage. Bage. Dari itu ke Gede Bage. Ke Gede Bage, terus dari Gede Bage ke stasiun Hal yang Oh, tahun oke. Geser ke stasiun Kosambi. Turun di Kosambi itu Karapitan, jalan pas. dari situ ya? Jalan. Oh, Nah, 2 kali dari naik situ, angkot. 2 kali naik angkot. Dan seminggu 3 kali kayak gitu. Kalau pulang berarti kan udah maghrib, Dok. Nah, itu jadi 3 kali naik angkotnya. Harus ke Cibiru Cileunyi dulu kan. Oh. Nah, itu Setiap hari. setiap hari. Jauh Setengah. Setiap Jauh juga. banget ya. Jauh, Kalau jauh, pulangnya jauh. apalagi jam pulang kerja kan, jam 6 jam 7 bisa pulang sampai jam 8 lah malam itu tuh. Tapi masih aman lah sampai sekarang udah. Jamul pun melakukan itu naik. Sama Jamul pun. Oh Jamul juga nggak di Bandung berarti? Nggak di Bandung, di Tetap Jatinangor juga. Balik Jatinangor. Karena dulu tuh nggak bisa bareng karena beda kelompok usia, jadi Ya. harinya beda. Kalau jadi nggak pernah bareng gitu berangkat latihannya tuh. Kalau saya kelompok usia kan dia udah 15, saya masih 10 apa 11 gitu, beda kelompoknya. Karena kalau Agung Pribadi itu yang Anyun ada stasiun kalau Rancaikek. Jadi bisa Jadi naik naik kereta kereta, sekali. kereta langsung Naik ya. kereta itu Jatinangor dia tuh bisa. nggak ada kereta, jadi harus Jadi angkot. harus angkot benar-benar. Iya, Iya. begitu. Tapi kan kalau Nangor kan budaya kampusnya juga kuat ya. Iya. Nah itu nggak ada pertentangan tuh di rumah. Misalnya ibu pengen ini anak harus generasi pendidikan, kuliah dan lain-lain. Bapak sepak bola gitu. Ada nggak
Ada pastinya. pasti juga. Ibu yang lebih itu sih. Lebih Karena akademis ya, ya, Karena akademis. lihat terpampang nyata kan. Ya betul. Kampus di depan mata kampus. Apalagi kan banyak yang di belakang anak-anak kuliah yang Iya. kos di situ kan. Pasti ibu kan buka warung kan, sering ngobrol lah sama anak-anak oke. kuliahan seperti itu. Masukin di situ kan ada Unpad, ada IPDN, Iya. ada Ikopin, ada Iya. Unbim kan. Masa sih orang sininya nggak bisa masuk sini Iya. kan? Pastilah. Jadi anak tiga tetap akademis tuh nomor satu. Makanya kakak-kakak saya itu semua yang sekarang tuh ya jadi guru semua dua-duanya tuh. Oh, kuliah akademis. di Nangor berarti? Enggak di Nangor. UPI ya? Di UPI. Di UPI. Makanya Oh, saya juga mereka tuh guru yang guru Oke. dua-duanya karena dulu cita-cita ibu ya pengen jadi guru. Nah, semua cita-citanya ke anak-anaknya semua. Bentuk cita-cita. Tapi Lawan banget ya. PNS gak bisa iya turun ke betul. anaknya. Itu klasik kan tapi- Klasik, klasik. Di Dari- semua daerah kalau itu. semua daerah kan kalau itu beda itu. Iya, iya. Jadi ya alhamdulillahnya tercapai lah yang ya ibu pasti ada pertentangan itulah, bukan pertentangan pasti akademis lewat ibu bapak pengennya pemain bola itu sih pasti. Oke, setelah dari Uni mulai naik ada turnamen kapan dok? SMP, SM apa SD? Masih SD? Saya dari usia 10 12 sudah ikut turnamen ya kayak Piala Wiranto Oke. dan ya alhamdulillah dapat gelar-gelar pemain terbaik seperti juara gitu. Oh, dari kecil udah- Ya, dapat terus. Kita kan masuk masa remaja udah mulai ada seleksi dulu Piala Bogasari ingat ya? Bogasari, Piala Bogasari. benar. Ada seleksi lah dari kita dari pantau dari Uni tuh pemain-pemain ada berapa dipanggil seleksi untuk ke Persib lah. Nah, di situ Bapak tuh paling baru dapat panggilan seleksi aja udah senang lah kayak mau kan Bapak tuh kalau apa-apa harus syukuran. Oke. Bikin syukuran. Bikin syukuran pengajian di itu kan Iya, pengajian lah. Pak itu belum masih seleksi. Ya nggak apa-apa kita doain aja mudah-mudahan kan itu kan. Saking senangnya udah dipanggil Persib padahal masih seleksi kan. Seleksi tapi gagal nggak masuk. Tapi tahun keduanya mulailah usia 15 ikutin Piala Bogasari masuk. Oke. Juara dan salah satunya jadi kapten lah di situ tuh. Di yang 2005 junior ini? junior usia 15 tuh Oke. dari ya dari seleksi kemarin gagal tahun keduanya bisa masuk langsung jadi kapten langsung juara ya itu apalagi Bapak sangat senang bangga lah Syukuran lagi. syukuran lagi Syukuran lagi. itu paling syukuran lebih ngajak ya makan-makan Lebih lah banyak nih. iya Lebih banyak orang ya. lebih banyak orang Kapten bro. Yang tadi baru seleksi udah syukuran. Ini lolos syukuran. Kapten syukuran lagi. Gua mah tahu Dado dari dia SMP, Mat. Kan aku di Tinangor kuliah. Oh iya ya. Aku masuk kan 2000. Anda utang di warung ibunya. Enggak dong. Ah, ini belum bayar nih. iya iya Aku masuk 2003 kan ke kampus kan. Sampai 2010-an 2000 berapa? lah. 2003. 2000 berapa? 2003. Gua di Ciseke, kos di Ciseke juga di Dado Dekat, rumahnya. dekat. Dado juga pura depan kan. Aku ke belakang dikit lah. Nah, bapak kos aku itu salah satu pundit sepak bola Jatinangor. Dia tahu tuh semua Jatinangor sepak bola yang jago siapa, Jamul di mana, Dado di mana. Om Dadang namanya, Ya, Pak bapaknya Dadang, Pak Neng Dadang. Ima. Nah, bapak kos juga namanya Pak Dadang, Om Dadang. Nah, dia Bapak kos bapak kos. Jadi dia tuh tiap pagi selalu beli koran. Terus kalau gua lagi makan, dia punya warung makan juga kan. Suka cerita nih ada pemain bagus dari Hegar mana, namanya Jajang Mulyana. Kakaknya yang Johana dulu Persib. Dia cerita kayak gitu. Termasuk Dado ini. Ada pan di depan Gapura juga anak Pak Haji. Dado, Deddy Kusnandar. Wah, eta pemain top gitu. Jadi udah terdengar Udah namanya. terdengar. Gua kalau main bola sore, kita kan main bola sama anak-anak itu kan. Nah, Kakaknya Jamul Ya, gitu sama anak-anak warga mahasiswa. sekitar lah. Dado tuh di sebelah sini nih latihan. Gue di sebelah sininya kan kita pemuda-pemuda kan. Dado masih SMP latihan terpisah. jadi panggil Om sih ini. Fix sih. Fix panggilnya Om. iya Nah iya itu sering ditunjuk kayak, nah eta bakal jadi pemain bola tuh yang si Dado. Karena nggak main kalau Jamul sering main di sebelah sini karena ada kakaknya dan udah agak gede kalau Jamul. Iya. Kalau Dado masih kecil jadi dia latihan terpisah gitu. sering Aku itu sih lebih diprotek sama kakaknya juga Nggak boleh Dulu tuh gabung, nggak boleh ya, nggak boleh takut. gabung. Ya katanya dulu masih kecil tulangnya beda gitu kan ya jadi sama masih kecil beda lah gitu. Iya, Jadi yang ini main yang- sendiri main sana. sendiri. Yang ke daerah Visip tuh sebenarnya Dado tuh bisa tuh anak-anak tendang-tendangan sendiri. Gue udah tahu Dado dari kecil. Iya, Terus kalau ada kayak gitu ada final, nah bapaknya Dado kan dipanggil Pak Haji. Si Pak Haji tuh suka ngasih tahu warga Cisek, ayo kita main Dado main di Siliwangi.
Pak saya nggak ada mobil, disediain mobil gitu, ntar tuh nyari mobil Rame-rame. banget. Ya dulu rame-rame. kan ada final pas cerita final yang usia 15 itu Iya. kan dari wali kota kan kasih tiket gratis lah biar penuh stadion. Jadi ada dapat 100 apa 200 lah. Kan bingung kita keluarga paling banyak 20. Iya. Saya bilang ke bapak, ini ada tiket. Seneng lah kan ya, dia bangga anaknya di Persib lah. Semua ya pastilah orang tua anak-anaknya cita, apalagi orang Jabar tadi bilang anaknya main di Persib itu sebuah Wah, kebanggaan sebuah itu, prestasi, iya. sebuah kebanggaan, sebuah prestasi, bukan menyombongkan tapi lebih bersyukur tadi kan. Dia semua ajaklah warga Jatinangor lah. Dia kasih tiket yang 200 dari wali kota itu kan semua biar penuh stadion Siliwangi kan. Dia sebar semua. Kan masalahnya nggak ada mobil, nggak ada, tenang. Kita usahakan bawa mobil dari Jatinangor bawa ke Ada Siliwangi. mobil. Nah itu bapak kos gue tuh yang, ayo Pan kita nonton ke Siliwangi Dado. Nggak ada mobil. Itu Om. masih junior. Junior Masih usia 15, tahun, 2005-nya 15 remaja lah. 2005. 2005. Tenang mobil ada tuh yang carry Iya. nggak tahu dari mana anjing itu banyak tuh mobil-mobil. Carry. Anjing kata gue ngikut aja. Nah itu Pokoknya ada mobil nganggur keluarga pinjem dulu. Ajar, ya. Urusan nanti bensin. Nggak separatik itu memang ya. Itu Betul, ya, semua daerah. ke Persib tuh ya itu yang saya rasain selama bermain di klub yang lain tuh ya Persib itu fanatiknya tuh luar biasa sih, itu yang Iya. Bisa sampai sekarang sih. Iya, sampai sekarang. itu memang Jadi- gila banget fanatisme di Jawa Barat ke Iya. Persibnya. Kalau dulu Bang Om Janur ya ya, sempat kesini karena coach. coach. iya. Iya maksudnya karena ya itu satu-satunya Iya. kebanggaannya orang Jawa Barat gitu. Betul. Karena dulu yang mengharumkan Jawa Barat yang lawan Perseman itu kan. Iya, dia cetak. Jadi itu turun temurun langsung semuanya pengen main di di Persib. Persib, iya, Iya. itu. Nah kalau dari junior itu satu tim sama siapa? Yang masih aktif sekarang. Iya, yang aktif di zaman itulah, di zaman pada akhirnya naik bareng-bareng. Kalau sekarang sih nggak ada sih satu itu. Paling sampai usia 21 ada sih, namanya dulu Rudi Giovanni ya. Terus namanya Kakaknya itu Johan Johansa. Iya, iya. adenya. Adiknya Johan. Ade Johan Johansa, terus Suhandi. Suandi yang masih sekarang ada Suandi. Super Suha. Itu aja sih yang masih. Nah, dari situ ikutlah Persib Junior ada usia 17-nya Bogasari juga tetap. Nah, itu barengan Munadi lah dulu, angkatan Munadi. Oke. Sekarang masih aktif tuh. Langsung juara lagi kan. Itu langsung Oh juara tuh bareng duet sama Bu Nadi. Munadi. Anjing. Andri Tani. Andri Tani di sana. Iya, Andri Tani Oke. pernah bareng di Persib. Kan dia cerita yang Oh, iya, di iya. Ragunan di ke Bandung Habis dulu. itu tuh. ke sana, Ya, iya. bareng Andri Tani itu langsung juara sama Itu dia. U17. Usia 17. Dado kapten. Enggak. Kalau 17 enggak kapten karena Oke. saya masih usia 15 kan. Oh jadi Oh, naik naik. level ya? Naik level kan, oke. tapi paling muda dulu tuh paling kecil karena Iya. usia 15. Tapi itunya usia 17 18 lah. Pengen tahu dong kan pulangnya kan tetap ke Nangor kan? Tetap pulang ke Nangor. Nah udah di level U15 nih kapten, terus abis itu naik level ternyata Iya. masih usia 15 udah disuruh ke 17. Masa depan kan mulai terlihat tuh. Ya. Biasanya yang naik level tuh memang spesial kan. Iya, iya. Nah itu ada saran-saran apa dari bapak atau dari orang sekitar di Nangor tuh suka ini nggak kayak biasa kan kalau ada yang main bagus sedikit abang-abang Ya, Bang. Yang punya wilayah langsung. kemarin itu mainnya Iya, Ada diskusi. nggak? Ada pasti ya. Saya tetap diskusi sering diskusinya sama abangnya Jajang Mulyana. Oh, Oh masih. Iya. Iya. Dan di situ yang tadi Bang Mahmud bilang di usia segitu gitu masa transisi kita tuh Iya. kan, dan di situ dulu Jajang tuh udah duluan main di liga kan. Oke. Oh Jajang duluan ya? Duluan dia di Pelita Jaya kan. Iya. Di usia 17 tuh. Pernah lah dia ngajak saya tuh ngajak ngopi lah. Kalau di usia 15 kan belum pasti main lah, gaji juga masih uang saku harian kayak seperti itulah. Dan dia ngajak ke rumah kayak Dok kita ngopi. Dia bawa mobil kan. Anjing. Jajang. Jajang pernah bawa mobil kan. Anjir ini dari Oh, kecil iya. bareng ya. Ya, itu 17, dia ada salah satu Menginspirasi. kan. Dia bawa mobil terus dulu kan kita main sama dia bawa sepeda jalan kaki, dia ke rumah bawa mobil Starlet dulu masih ingat. Dulu zamannya itu kan Starlet masih oke ya. Diajak ke Bandung lah main ngopi lah. Dalam hati bisa nih kalau kayak ini pemain liga kayaknya enak nih, bisa beli mobil, bisa jalan-jalan, terus bisa beli belilah barang-barang seperti itu kan. Itu salah satu motivasi kan begitu tuh. Udahlah kita bukan seriusin, kita yakin jadi pemain bola lah kan gitu. Walaupun usia seperti itu yang tadi Bang Mamet bilang masih
Labil kanan lah. kiri lah labil, banyak teman-teman yang masih seperti itulah. Iya. Dan di situ ya termotivasi. Tapi ya saya balik lagi diskusi sama kakaknya yang ada pesan ini, ya kalau mau main Persib ya kita nggak segampang itu, apalagi dari pemain muda tuh jarang kita harus tembus ke tim utama. Coba cari pengalaman di luar dulu. Nah, walaupun ya pasti namanya bapak udah main di Persib kan, Iya. kan bangganya dengan itu, tapi ya dengan masukan dalam arti positif kan. Cari jam Jam terbang, terbang lah ya. lah. Level cari jam senior terbang. soalnya ini ya. Senior kan beda level lagi kan. Kalaupun di usia 15 sudah juara, di usia 17 sudah juara, tapi di level senior sudah beda lagi kan. Kakaknya Jajang itu ngasih saran, coba cari jam terbang ke tim luar biar merasakan atmosfer di luar seperti apa. Kalau sudah oke, nanti juga pasti Persib melirik lah. Itulah. Dan kebetulan Jajang sudah di Pelita Jaya. Iya. Dok, coba seleksi di sana. Di Pelita Jaya lagi ada seleksi U21. Dan Pelita Jaya waktu itu fokus ke muda kan, pemain Nah, muda. betul. Kita saya sama teman-teman di Bandung lah banyak seleksi dari ratusan lah. Pergilah ke Sawangan. Nah itu izin ke orang tua, Dok. Nah, izin ke orang tua pasti. Ah, gimana? Sudah tahu kan? Deket mic. Sudah tahu kan kalau Ya. Tidak membela Persib nih. ya, pasti kan Bapak kenapa keluar dari Persib kayak gitu kan? Maksudnya bukan keluar. Ini ada tawaran dari luar lah seperti itu. Tapi Kesempatan, ya. kesempatan untuk menambah jam terbang kata saya tuh kan merayu lah. Tapi kan ini sekolah di sini terus orang semua pengen main di Persib, kenapa jadi cari jam di luar kan? Bisa aja ke Persib. Saya jelasin yang tadi kakaknya. Iya. Dan alhamdulillahnya ya sedikitnya lulu walaupun nggak tahu hati kecil masih dongkol ya. Iya. Nanti ya berangkatlah ke Pelita lah. Uang dikasih tapi sama bapak berarti. Masih dikasih disupport karena masih dalam jalur sepak bola kalau yang lain. Karena nggak jadi di Persib nih, rencananya mau pakai syukuran nih. Karena nggak main di Persib kayak syukuran. Ya. Syukuran. Oke, kalau alasannya seperti itu, oke saya izinin lah. Tapi kan belum pasti kan di sana kan, masih seleksi. Oke, nggak apa-apa ya. Saya juga masih berusaha dulu lah. Ada Jajang kan yang ngajak sana. Dan kebetulan yang seleksi itu Coach Pandi Ahmad. Oke, langsung pelatih kepala ya. Dia bilang tahun ini ada regulasi harus ada tim punya U21. Jadi banyaklah jalan untuk bermain di tim senior lah. Tapi harus main di U21. Seleksi singkat cerita Coach Pandi suka, masuklah tim Pelita U21. Dan bermain untuk Pelita di U21. Jajang di atasnya. Jajang kalau udah senior, abang. Ya. Saya tuh kalau nggak salah ingat ya, saya tuh nonton debutnya Jajang. Oke, iya. Iya, waktu dia Purwakarta disuruh bukan? masuk Oh ya. di Pelita kan? Iya, Pelita betul. Iya, di Pelita itu masih ini karena dulu kan Pelita itu ya rekanan lah ya, rekanan penguasa lah ya. Sama timnas. Iya maksudnya jadi sering banget disiarin Iya. kan. Oh iya. Nah, salah iya. satu momen disiarin itu kalau nggak salah ingat itu debutnya Jajang. Ya Jajang masuk dan cukup ganas di depan sih. Maksudnya apa ya, kayak kekuatannya emang kuat sih. Iya. Memang bagus ya. Iya. Kayak ya bareng sama Jajang Itu lah. di bawah Iya, saya di bawah lihat Jajang di atas. Tambah lagi yang tadi saya bilang, wih enak juga ya main di senior. Udah tambah lagi ya seperti bajunya, stylenya kan. Kalau pemain main liga kayak seperti apa kan. Tambah motivasi lagi. Ya harus nih masuk di senior bisa lah. Walaupun ya berat, saingan banyak kan. Tapi alhamdulillah masuk. Itu yang U21 seleksi ini lolos berarti ya? Lolos. Oke. Kalau ini langsung lolos. Datanglah kan kalau Coach Pandi fokus di senior. Iya. Terus kebentuk datanglah head coachnya Pak Haji Jajang Nurjaman. Iya. Barengan lah di situ. Pak Jajang pegang U21, kita bareng-barengan. Tahun pertama alhamdulillah qadarullahnya ya saya juara. Juara langsung juara. Iya. Dan langsung jadi pemain terbaik juga di situ. Oh itu pemain terbaiknya ya? Ya, walaupun saya masih usia 21 masih 16 tahun lah. Karena masih sekolah saya. Udah banget ya. Masih sekolah kelas 2 Sekolah di mana, Dok, berarti? Darussalam, SMA Sorry, Darussalam. Jamul itu lebih tua daripada. Iya, lebih Iya, tua. Dadu 91. Jamul tuh 88 apa 8? 87 88 Ya, ya. segitu. Oh, Dia segitu. 80-an. Iya dong. Jamul. Iya. Sama Atep kan satu tim. Iya, Kita iya. tuh dulu ya Atep itu 86. pemain muda jadi kita merasa muda terus. Kita merasa kita masih muda gitu Iya. ya. Lebih senior. Lebih senior ya. Jamul tuh Atep itu lebih kan ya.
Oke. Timnya Bustomi Asian Ya. Games 2006 itu. Iya. Gitu, gitu. Nah tapi abis itu ada informasi untuk dari situ akan gabung ke senior gak? Belum. Karena Gak ada janji nggak apa-apa. ada janji apa-apa. Tapi ini udah harum coy di nama Iya, di Bandung tahu. tuh Deddy Pelit Kusnandar udah wah pemain terbaik, pemain muda U21 terbaik. ya. Sekolah berarti bukan di Jatinangor do ya? Pindah-pindah kelas 1 di Jatinangor, kelas 2 pindah ke Tangerang lah. Lulusnya di Tangerang. Di Tangerang. Oh. Karena kelas 1 SMA di Jatinangor, kelas 2, kelas 3 di itu. Hitungannya sudah merantau di usia SMA berarti. Udah SMA, pas SMA. Kelas 1 semester 2 udah merantau ke Itu di sana. mes berarti? Di mes di Sawangan. Oke. Oh, udah ini memes. Emang memes pemain-pemain. Mes Sawangan yang jadi ya Itu berarti Pertama merantau. Ferdinand yang tim juara U21 yang pertama itu ya. Ferdinand, Jajang Mulyana, Lah kan Egy Cicik Melgian. udah sini. Oh, licik. Ya. Dia Kalau dulu turun. kan regulasi bisa dari Oh, pemain bagus Ditarik dia. turun. Egy Melgiansa. Ditarik turun emang. Oh iya benar terus benar. Itu ya. Rizky Berarti si Norpriansa. U21 di negara kita tetap berburu juara. Pemain atas kalau bisa. Gua inget tuh waktu itu semifinal lawan Persib Jamul tuh udah di Brazil belum ya? Tiba-tiba Udah. datang main semifinal nyetak gol. Wah, itu mah coy, Rizky Nofriansah, Ya. Geri Setia, Adi Nugraha, Gilang Ginarsa, Deddy Kusnandar. Itu mah bagus-bagus pelit. Itu mah timnas. Dan itu Jawa Barat semua ya? Enggak ada. Enggak ya? Safri Umri ada Aceh ya Safri apa? Enggak. Kalau Pelita tuh satu itu. Gilang enggak ya? Gilang Jakarta. Oh, bukan Gilang, Jawa Barat ya. Gilang ya? Jakarta. banyak dari itu. Oke. Tapi kok bisa jadi kapten dok di Nah itu Pelita? kalau dulu kan selalu polling teman-teman lah. Oh, teman-teman. Ya, yang siapa percaya pelatih dan pelatih lebih percaya. Tapi sempat saya pun nanya kan, bukan ragu gue ini ke Pajang, coach, saya masih 16, 15, itu pemain-pemain U21, usianya 21, terus ada pemain-pemain senior. Ada yang tadi bilang ada Jajang Mulyana gitu kan kita. Sedangkan saya masih sekolah pakai seragam, pergi ke sekolah ini harus ngaptenin pemain-pemain yang udah main di liga kan. Seperti apa? Tapi coach yakin. Udah, saya yakin mungkin teman-teman yang lain juga ditanyakan, sering ditanya, terus asisten percaya sama saya. Oke, kalau coach percaya, saya insya Allah ya pimpin ini. Tapi kalau tidak percaya, saya buat apa kan guys? Seperti itu kan. Alhamdulillahnya semua dipercaya. Ya tahulah kapten kalau harus mengurus apa kan. Nah itulah alhamdulillah dipercaya sama coach Jajang. Saya makin percaya diri di situ sih. Oke. Kalau dari Dado sendiri merasanya apa? Kelebihannya tuh di apa sehingga kenapa ditunjuk kapten di U15 jadi kapten? 17 enggak karena naik level. senior U21? Nah yang ini juga naik level sebenarnya sih, di U21 masih umur 16. Bedanya 5 tahun tapi malah dipercaya kapten. Sebenarnya perasaan pribadi tuh kenapa? Emang leadershipnya tinggi, bawaan dari rumah atau apa? Kalau saya ya pasti yang tahu saya pasti juga saya bingung, saya orangnya ya tidak terlalu banyak bicara ya. Oke. Tapi mungkin ini kalau saya itu selalu menerapkan etos kerja. Mungkin dari situ dilihatnya tuh dari etos kerja. Kalau latihan mungkin dari cara latihan, cara attitude mungkin yang dinilai seperti itu. Dari penilaian tim pelatih, tim teman-teman saya bisa ngobrol, bisa membaur lah. Yang saya perhatikan yang saya punya itu seperti itu yang saya lihat tuh. Kalau penilaiannya dari kan biasanya kalau kapten yang banyak bicara, yang banyak speak up seperti apa kan. Kalau saya sih yang saya menilai kan dari setiap tim, yang setiap kelompok umur yang saya jalani, itu yang saya sih terapkan dari etos kerja sih. Oke. Usia muda kayak ngaptenin Ferdinand kayak gitu, itu gimana rasanya dok? Kan Gimana ngaturnya tuh? Kita tahu kan. Pasti nonton di Ferdinand. Mohon maaf lahir batin. Ini masih suasana Idul Fitri. Ya. Ferdinand. Tapi ya itu Ferdinand salah satu yang malah jadi dekat sama saya lah sampai di pernah di timnas kan sama itu. Pertama-tama pasti ngaptenin ya sekelas Ferdinand, Jajang Mulyana pasti lah kalau bahasa sekarang insecure lah. Tapi yang tadi balik pelatih karena ada keyakinan dari teman-teman, kepercayaan dari teman-teman, dari tim pelatih juga, itu yang makin jadi ya oke lah saya ban ini, tapi ya kita harus bareng-bareng, jangan di belakang bicara A, di depan B, harus kita bareng-bareng. Dan yang alhamdulillahnya kita bisa bareng-bareng itu jadi sukses dan juara sih, itu yang di tim U21 yang Pelita itu. itu dapat pemain terbaik bisa beli mobil langsung.
belum bermimpi kayak Jamul belum. Oh, Belum lah. belum deh. Belum. Tapi itu juga nggak kepikiran jadi pemain terbaik lah. Apalagi yang tadi bilang kan banyak pemain-pemain Ya. yang lebih bagus, lebih berpengalaman, yang ada kan bukan Pelita aja, banyak pemain dari Persib, dari Persija yang pemain-pemain seniornya main kan otomatis kan, yang tadi Bang Muhammad bilang main ke U21 kan, dan nggak kepikiran untuk jadi pemain terbaik. Ya, dan apalagi usia itu saya masih 16, masih kelas 2 SMA ya. Bisa jadi pemain terbaik di usia 21 ya salah satu bonus lah. Tapi tujuan pertama sih saya ya dengan juara aja sangat bangga, dan bisa di periode pertama ISL U21 tuh ya luar Langsung biasa juara lah. pemain terbaik. Dan langsung jadi pemain terbaik sangat luar biasa lagi lah. Syukuran gak, Dok? Nah, Pastinya. Anda yang dengar waktu itu obrolannya gimana? Nah, pas udah dari Persib udah jarang nonton kan di Pelita, udah nggak main di maksudnya Bandung. Kan nama dia masih harum dong di lingkungan. Kalau kita kan dukungnya Persib waktu itu, waktu lawan Pelita, nggak dukung Pelita dong. Iya, enggak. Musuh. Maksudnya kan nama dia kan. Oh, Anda di Jatinangor. Nah, makanya di di Jatinangor. daerah-daerah sekitar Anda ngekos di situ. Nah, itu nggak tahu di Jatinangor. Pas Syukuran aku nggak tahu. Syukuran nggak, Dok, pas juara. Pastinya kalau Oh, Syukuran tetap. almarhum bapak tuh Nah, ini Bapak Om, Kos. Om Dadang. Bapak Kos Ikut paling itu Pasti dia diikut, pasti diajak. ikut dia. nggak ngobrol lagi. Ini Ngobrol. Ini Masih bakal ngobrol. timnas, ini bakal tim. Nah, itu dia tuh bisa meramalkan seseorang ini bakal timnas. itu Dado udah di ini. Apa? Udah di Pelita. Pelita. Dia pasti ada koran kan? Ada Ah. koran. Nah, ini nih bakal timnas. Tapi dia nggak bilang bakal Persib. Oh. Ini timnas pasti. Jadi Timnas. minum kopi, duduk apa? Iya, ngobrol gitu. Ya begitulah teman-teman, bayangkan ya dari Dado tendang-tendang bola di pinggir lapangan, beliau sampai jadi pemain terbaik, beliau masih di situ. Gak kemana-mana. Gak kemana-mana. Gak kemana-mana artinya long life kuliahnya. Long life penonton. bahas pemain Jabar pokoknya. Oh, syukuran berarti tetap. Pasti lah, kalau Walaupun ngalahin almarhum Persib ya. itu yang dilema tuh itu pas ya semifinal lah. Persib 21. Ya. Tetap lah bos, Tetap. itu pemain-pemain muda pada zamannya tuh Munadi, Itu gimana sih Randy. kalau Persib 21 itu tetap apa Kan yang namanya? kecil sama dia bareng dari tadi tuh, yang dari Uni tuh. Semuanya teman-temannya. Tetap support, pas pertandingan itu juga supporternya kan banyak juga. Persib tuh ya luar biasa lah, walaupun U21 kita tahu sendiri penontonnya ya almarhum bapak tuh nonton juga kan, dilema dia, makanya ada cerita tapi dia tuh nggak bisa selebrasi pas itu karena Pas sudah ini. tahu dari usia 15 16 ya Persib terus kan. Iya, Ya makanya pas berhadapan jadi lawan dia serba salah kan, di tribun dukung anaknya atau dukung Persib kan. Ya, itu sama kayak Turam sih. Sama kayak ini Ortisan waktu Persipura lawan Persija. ya. Ya. Pasti bingung itu keluarga terbelah. Waktu di tackle semua marah Ortisan kan. Iya, iya. Ya karena semua Persipura kan. Betul. Iya. Nah dari itu kan namanya udah pokoknya dari ISL U21 tuh ya, saya ingat saya nama-nama yang Iya, pada akhirnya muncul itu banyak banget pemain Banyak. muda. Bahkan ada daftar national pool untuk U23 Iya. SEA Games dan yang lain-lain. 2011 itu ya. Iya dari U21 Iya. ini sebenarnya Iya. cikal bakalnya kan. Iya. Itu pokoknya Egy, Jamul, Udah tuh, itu Ferdinand, udah iya. terdengar banget tuh. Nah Iya. baru muncul nama-nama baru, Deddy Kusnandar, Munadi. dari Joko Sasongko. Joko Sasongko kakaknya Joko Doni. Sasongko, Iya. terus apa dari Persib juga Siapa? banyak tuh. Munadi. Budiawan, Munadi. Ada lagi. Yongki dari Kediri, Yongki. Yongki Ya, Hariwibowo ya. Yongki. Yongki. Iya Yongki Iya, ya. Yongki. Itu tahun Bukan pertama Bukan ya. Berta ya. Yongki Berta udah senior. Berta Yohana Berta masih duluan senior. Berta masih senior. Waktu saya Iya. masih SD nonton Berta Yohana. Iya, saya tahu itu. Dari SD. Lihat Enggak, itu Dado dari junior ada Saya tahu itu nama Berta Berta. dulu baru Yongki ya. Iya, jauh Yongki mau di bawah. oke, sorry. Saya ingat nama itu, saya ingat nama Berarti itu. Yongki, berarti Iya, Yongki. Berarti itu 2010 apa 2008 2009 apa 910, Dok? Yang juara pertama. 2007 2008. Oh, 2008-an ya? Iya, Oke. 2007 2008. Ya, saya masih Iya, di iya. Pak. Iya. Persibnya Munadi itu Iya. juara. 1 tahun kemudian final lagi. Final lagi lawan Persib lagi. Tapi tahun kedua kita kalah di final lawan Persib. Kakaknya Dado main tuh di Nah, Pelita. itu bareng Andri main juga tuh. Oh. Satu keluarga. yang tadi dibilang jadi guru itu. Iya, iya. Nah, Nah, Dia main di final. Sampai level U21 berarti sampai ya. level U21. Oke. Ya bareng-bareng sama kakak itu. Dan pada akhirnya itu gagal, setelah itu senior. Nah, dari situ, tapi dari tahun pertama juga saya sudah mulai masuk, dicobalah kita
kan regulasi itu yang bisa Boleh, dari U21 ke senior. Coach Pandi sering kalau ada pemain yang cedera atau ada pemain akumulasi, Calling dari bawah ya. calling dari bawah. Saya udah masuk di bench, saya udah senang banget kan masuk televisi dari line up, terus selalu ngabarin Bapak. Ya, kan yang tadi bilang Iya. emang yakin masuk ke tim senior kan. Iya, Nah, iya. pas yang pertama itu 2007, ingat lawan Persiba Balikpapan 2007. Saya bilang, "Pak, alhamdulillah saya udah masuk tim senior, sekarang masuk line up walaupun belum main. Tapi ya alhamdulillah tercapai lah anaknya ini main di liga kan." Nah, itu loh. Kan ya alhamdulillah, tapi masih belum 100% karena pengen anaknya main di Persib Bandung tadi itu. Pastilah. Ya itu karena tapi tetap kalau ibu tuh, kalau bapak jarang bicara sama saya kan, ibu ya senang, tapi ya tipenya kita sebagai bapak-bapak jarang lah menyuarakan 100% kebanggaannya kepada anak tuh, kadang jaim lah. Iya pasti. Betul kan? Laki-laki sama laki-laki. Laki-laki kan jaim kan. Oh ya, saya doain aja gitu. Kadang singkat, padat, jelas gitulah. Padahal dia bangga ya. Padahal bangga, cuma ya kayak kalau saya pikirnya kok kayak yang biasa aja responnya kan. Padahal saya dengan masuk di line up aja Iya. Udah happy banget dengan itu ya. happy banget. Nah, tapi menurut ibu tuh ya dia selalu cerita di belakang saya, sangat bangga lah udah anaknya udah bermain di liga. Tapi ya itu bapak-bapak itu selalu jaim lah. Sampai ini Mat, jadi di Ciseke itu ada tukang soto terkenal kalau di Jatinangor zaman dulu tuh A3 namanya, Adi ada aja. Dia udah ke senior nih, Anda masih di Cisekin. Iya kan, aku kan kuliah di Jatinangor. Dari dia kecil sampai ada besar, kapan lulusnya sih? Gak lulus ya? Oh mantap. Ada tukang soto. Iya ada terusnya. Ya gue dari Ciseke terus ya. Sama si Om, sama si Main Om. bola. Ini masih kecil, di pinggir lapangan. Dia di Ciseke. Iya kan dia cuma masuk di U15, U17 Ciseke. Iya. Habis itu ini udah ke senior loh. Udah lawan Persiba Balikpapan. Iya kan tuh 4 tahun 2003 2004 sampai Mat di ada tukang soto namanya Adi ada aja, terkenal lah kalau orang-orang yang kuliah zaman itu pasti tahu tuh tukang soto. Setiap tukang soto itu pegawainya pada pakai baju pelita Mat, nomor 91 Dedika. Karena udah jadi kebanggaan ini ya, kebanggaan. Nah itu yang Nangor. salah, itu yang saya nggak tahu tuh, pas baju itu ternyata bapak yang kan dulu ada yang KW-nya beli ke tempat ke baju sablon kan, bikinilah baju namanya Dedi. Jadi kan kalau orang-orang suka main ke rumah lah, Dad minta jersey kan, cuma jatah cuma ada 2, 3, 4. Bapak bingung, mungkin teman-temannya selalu nanya itu, dia inisiatif sendirilah tanpa pengetahuan saya. Tanpa kata-kata. Iya, bapak itu itu langsung ditunjukin. Itulah almarhum tuh itu, makanya perasaan saya nggak pernah ngasih, terus pas ibu bilang itu bapak ngasih. Terus kalau kalau menang juga dia sering traktir teman-temannya. Itu tadi si Dedi bis menang, ayo kita, kalau bahasa di Sunda tuh sering ngeliwet lah. Oke. Dia Makan-makan. makan-makan Ya. tanpa pengetahuan saya, dia dengan bangga anaknya seperti itulah dia. Itulah yang almarhum tuh. Iya. Itu mulai latihan sama senior sama Fandi gimana tadinya bisa tiba-tiba ikut senior? Iya. Ada cerita ya, bukan kesenangan di atas penderitaan ya. Pas hari itu ada pemain senior lagi cedera kan. Kita latihan di Sawangan ada 2 lapang kan. Di atas di bawah kan. Saya tim junior U21 lagi latihan, senior lagi uji coba lawan tim apa gitu. Nah, dari atas tuh kita lagi latihan, asistennya lari ke bawah lah. Cari pemain yang gelandang katanya. Kita nggak ada gelandang lagi. Nah, saya ditarik lah, disuruh main gantiin yang cedera itu. Nah, kebetulan ya alhamdulillah berkontribusi dan kelihatan Coach Pandi, dia senang melihat saya, dia proyeksiin lah ke tim senior tahun itu juga di U21 tuh salah satunya. Jadi mulai dari situ udah mulai sering keluar masuk lah ke senior, ke tim utama, walaupun belum reguler di tim senior, tapi sering lah intensitasnya ke tim senior. Berarti debut liga itu Persiba. Itu Iya. kasih menit main. Kasih menit main, dan saya pikir pertama tuh nggak bakal main lah, tapi karena itu ada pemain lagi balik lagi, ada yang cedera lagi kan. Saya nggak menit 70 lah. Itu masuk. di lapangan mana, Bro? Tahu kan dulu di Balikpapan yang Pertamina. yang Parikesit, iya. rumputnya Iya, rumput iya, gajah iya, itu, iya. tahu kan Pertamina ya? Iya, iya. Ya Tebal itu. itu. Ya, zaman Musapri. Oh, Awalnya Tia tuh Tia Musafri, Musapri. oke. Kecil itu ininya. Iya. Ini. Tribunnya, iya. Maksudnya padat kan? Ya, itu pengalaman pertama. Ya, itu tadi saya bilang Ada benar cedera. kata kakak Nyanyang Johanna itu,
level junior sama senior tuh beda. Oke. Dan itu yang saya rasain seperti nendang bola tuh seperti 5 kilo. Karena mungkin levelnya beda, tekanan mungkin ya. Kalau di U21 kita bisa ya tadi tanda kutip bisa tanda pemain terbaik lah kita. Di senior tuh kita beda level lagi. Nah di situ mulai ya jadi belajar lagi, ternyata tingkat senior tuh lebih high intensity. Malah bikin lebih kerja keras. Nah lebih kerja keras lagi. Nah itu jadi salah satu motivasi lagi saya untuk ternyata tidak cukup puas di junior, kita bisa jadi lebih bagus lagi. Tapi kalau di senior tuh ternyata banyak lagi lebih bagus lagi. Berarti Fandi yang ngasih debut, dia tiba-tiba Fandi Ahmad yang panggil ngasih debut. Dodo main. Dia bilang apa pertama kali? Pertama kali ya, tadinya nggak ada expect buat main kan, dia bilang nggak ada. Tapi karena situasi harus main ya, kamu seperti dia bilang udah main seperti di U21 aja, saya tahu kemampuan kamu ya main kayak seperti 21. Tapi ya saya bilang debut kurang bagus lah karena tim kalah, terus saya juga nggak puas lah. Tapi belajar dari situ sih, mulai pertandingan itu udah akhir musim sih. Jadi 3 pertandingan terakhir lah. Jadi udah akhir musim, udah pemain juga banyak yang cedera, ada yang akumulasi lah. Tapi kesempatan buat saya ada berapa pemain. Ferdinand ini juga, saya Ferdinand mulai promosi ke tim senior tuh. Egy udah di atas itu ya? Kalau Egy udah di atas. Lock gitu ya? Ya udah di atas Egy. Nah terus pada akhirnya setelah melalang buana itu bergabung sama Persib di tahun berapa? Pertama kali? Pertama kali 2015, tapi Jauh banget ya? ada flashback dulu sebelum ke Persib kan saya ke Arema dulu, Iya. terus ke Persibaya. Iya. Nah dari itu sempat bukan menolak ya, ada cerita lah. Seru lagi sama Mbak. Pas tim Persib juara ya, pembentukan mau ke juara ya 2014 Iya, ya. 2014. Ini Karena lagi di Arema? lagi di Pelita. Dari Pelita Oke. kan Pak Jajang Iya. Pak Jajang hijrah ke Persib. Betul. Nah dari situ ada kita tuh situasi merger Pelita sama Arema. Saya Ya. coachnya Coach Rahmat Darmawan kan. Iya tahu. Iya. Ya. Nah dengar cerita saya tuh ke almarhum, Pak, ini ada tawaran Pak Jajang ngajak ke Persib. Secara udah kenal di U21. Belum. Ya udah apa? satu. Tapi ya saya tadi ngambil keputusan harus diskusi lagi ngobrol lah sama pemain-pemain senior. Udah mulai kenal lah sama Aika Ramdhani, sama yang semua pemain-pemain senior lah, sama Bang Firman lah, semua minta masukan seperti apa. Bang, ini saya masuk, ada tawaran ini. Kan notabene saya masih pemain junior yang belum, ya masih struggle lah, masih mencari menit bermain, menit pengalaman. Siapa sih yang nggak bangga langsung ditawarin Persib lah. Karena Pak Jajang karena menawarkan karena udah tahu saya lah. Tapi saya bilang Pak, menolak secara halus karena ya karena kita tahu bermain di Persib itu gak cukup dengan Tekanan skill tinggi, aja, ya. tekanan dalam arti positif ya. Saya nggak mau cuma numpang lewat aja ke Persib, tuh pengen berkontribusi yang lebih. Jadi saya tahun pertama diajak menolak. Jadi saya hijrah ke Malang. Terus Bapak ya, marah nggak? hah? Bapak marah nggak? Ada marah tapi ada kekecewaan sedikit lah. Tapi hijrahnya tetap masih main di tingkat profesional, masih keobatannya terobatinya saya masuk tim nasional U23. Kapten. Nah, 2013 belum ya? kapten itu. Oh, belum. 2013 ya? belum kapten. Iya. Masih Sigim ikut tapi masih masuk Ini timnas. karena Arema kan? Arema. Dari Arema kan? Dari Arema. Karena di Arema tahun pertama kan langsung namanya Nah, itu mulai. Dan Coach RD yang mimpin timnasnya. Ya, Coach RD. Oh sebenarnya buat Dado sendiri itu pilihan yang benar sebetulnya ya. Ya. Kalau untuk Dedinya sendiri ya karena masuk timnas. Kalau pilihan kan kalau kita ngambil keputusan kita belum tahu benar Nggak apa tahu. tidak Iya, kan. iya. sebelahnya Ya, gimana. pada Iya kan? akhirnya kan ya. Ya pada akhirnya tapi dengan ya Tapi setelah akhirnya melewatkan melewatkan keyakinannya. melewatkan juara yang 2014 juga tuh harusnya Nah, masuk tim. iya. Ya kan? Nah, sempat tapi jauh tuh, jauh. 13 ke 14. Enggak, di Arema 2000 berapa? 2013 belum, itu belum 2012 melewatkan. 2013. Oh belum ya ya ya. Nah, baru ya. dari 2013 ke 2014 itu juga ada tawaran lagi balik Oh, lagi ke telepon Persib, Iya. telepon lagi. Nah, yang kedua ini nih yang harusnya. Pak Jajang lagi. Pak Jajang Ladet Oh, keren ada berarti. cerita lucu juga ini. Kan saya sama Dede Natsir di Arema. Oke. Dia orang Jawa Barat karena telepon Pak Jajang siang-siang tuh. Den, saya ada tawaran dari Persib nih Pak Jajang. Nanti Deden juga ditelepon pasti kita bareng-bareng yuk. Kita cita-cita udah kita main bareng di Persib. Oke. Nah, tapi pas saya bilang udah deal lisan, Deden, wah dia senang kan bareng-bareng. Deden sore deal, malam-malam saya ada telepon dari Persibaya. Pak Coach Rahmat bilang,
Jadi saya mau ke Persibaya. Gimana mau ikut? Dia Coach RD ya. Coach RD. Saya Berat memba- juga sih. Pak Jajang bilang membatalkan lagi ini putaran kedua. Akhirnya batal lagi ke Persib lah. Deden udah oke ke Persib, saya masih belum ke Persib. Terus gimana dia? Saya main marah? Persibaya. Dia gimana? Pak Jajang oke lah. Apa-apa kalau alasan seperti itu karena saya ya masih pengen pengalaman, saya alasan pengen main jam terbang, masih muda, masih 22 tahun kan, masih oke lah, oke. Belum siap Pak, yang tadi saya bilang Pak. Belum siap. Belum dalam arti ya kita tahu Persib tim besar. Ya yang tadi saya bilang saya gak mau cuma buat numpang lewat aja, yang cuma ya bangga pasti bermain untuk tim Persib tanah kelahiran, tapi Pak ya saya masih pengen cari jam terbang lagi, pengen pengalaman. Saya nggak jadi ke Persib, Deden udah taken, udah deal. Ferdinand oke. Ferdinand oke, dia bilang sampai bahasa kasar. Ah nggak benar saya dibohongin sama Dadong katanya. Tadi bilang kayak mau bareng-bareng taunya. Dan saya nyesalnya pas tahun itu 2014 Mereka ya, juara. Mereka juara, pastilah bapak lagi tuh kan bukannya kemarin ambil ke Persib. Iya. Tapi Omel ya. ya bukan dengan awal, tapi oke lah nggak apa-apa. Yang penting kamu di timnas masih konsisten. Nah 2014 saya timnas Asian Game. Oh iya benar. Luis Bukan. Aji Santoso. Aji Santoso. Peralihan ya dari Steven. Enggak, Sini masih yang Asian U23, Game. U23 ini. Asian Game kan? Oh, yang dari seniornya Coach Rahmat ke Bang Aji Jupai Santoso. sama Iqbal Nevo apa seniornya? Oke, ya. Ferdinand top score. Ya, Iya, Ferdinand iya, top iya. skor. Iya. Yandi masuk Yandi tuh. Ya, Jadi ya. itu kita main di Incheon Korea. Tapi ada pengalaman yang pastinya di 2014 itu jadi kapten lagi kan. Kita ada friendly ke Italia kan. Oh. Ngadapin AS Roma, Lazio sama Cagliari. Kita kalau friendly sama tim-tim itu berpikir pasti sama lawan tim cadangannya tim itu. Saya kaget pas lawan AS Roma. Full tim semua dan di Totti stadion Totti semua ada Eskul semua Raja Nenggolan. Semua tim full tim dan stadion full karena mungkin kayak seperti ada acara Totti itu kan. Iya. Kita dalam pikiran kan wah ini bakal kalah berapa kan. Tapi anak-anak di tim itu saya percaya karena kita kompak lah tim itu karena saya keyakinan banyak teman-teman itu ada kan seniornya Victor Ibonepo yang masih kan. Itu yang Rashid golin ya, Rashid. Rashid. Ya, Dan kita cuma kalah karena tahu kan AS Roma kan tim besar, kalahnya 3-1 dan kita memberi perlawanan lah. Dan yang pengalaman yang luar biasanya saya berhadapan sama pangeran itu. Totti. Dan ya itu saking spesialnya saya tuh sebelum kan seperti sebelum bertanding suka lihat di lorong kan. Iya. Kita tuh suka lama lah. Saya walaupun bahasa Inggris terbatas tapi saya intinya kayak gitu. Bicara sama dia mau tukeran baju lah. Dia bilang apa? Oke, dia ready. Tapi setelah saking itu saya speechless jadi lupa kan. Aduh, kok bisa? Nah itu kan lupa fokus kalau sudah main kan Dia sudah. tunggu di lorong sampai jam 2 katanya. Mana ini anak tadi? Iya, makanya saking sudah di pertandingan dan berpikir ya fokus di pertandingan sampai tadi lupa mau tukar itu kan. Tapi ya salah satu pengalaman yang luar biasa sih bisa berhadapan dengan AS Roma dan sama Totti. Koin tosnya menang gak, Dok? Hah? Koin tos pas bola atau lapang? Koin tosnya sih menang dia. Tapi Dia kapten juga. Kapten waktu kan itu. disalaman sama Totti. ya kadang ada flashback juga kalau trauma saya kalau koin tos itu gara-gara koin tos saya nggak gagal di ke Perancis dulu. Dulu ada Piala Danone, pernah dengar ya Piala Danone? Tahu. Kita ditentukannya ke Perancis karena gara-gara kalah koin tos. Dulu usia 12 tuh yang menang karena mungkin penalti terus imbang terus jadi harus diaduin makanya kalau bicara Oh, trauma gara-gara koin kita gagal ke Prancis. Itu aja sih cerita. Iya. Oh, lawan Totti. Sebelumnya 2013 yang SEA Games itu kapten juga kan pada akhirnya? Enggak, Oh, belum enggak kapten. 2013 Kurnia Mega. Oh, Mega kapten. Mega udah masuk ya Teh? Udah Mega. Kita runner up di SEA Games 11 kan sama Diego udah Michel, Mega. Manhati. Nah, aku aneh kalau yang 11 kenapa nggak kepilih, Dok? Kan itu udah ada pemain terbaik U21 dan kita udah tahu Deddy Kusnandar tuh ya di Itu. ESL U21 2 kali edisi. Tapi nggak masuk ke national pool yang ini yang Egy Melgiansa dan Ya, teman-teman. kan itu yang liga semua.
Oh iya. Nah itu yang saya Semua pasti liga semua, banyak bro. bertanya itu. Iya, habis liga dulu udah dihabisin baru turun Liga Iya, iya, 1. penuh ya. Iya, kecuali waktu itu udah ada debut mungkin. Iya, Egy sebelum- kan udah masalahnya. Iya. Hendros iya benar. Dirga Lasut. Dirgalas. Oh, itu liga ya, gelandangnya. itu liga ya. Iya. Terus Tapi ada panggilan enggak 2011? panggil saya seleksi masuk. Soalnya ada Munadi juga enggak masuk kan? Iya. Ramdhani udah berapa gol di Persija? Betul Ramdhani. Itu gimana? Oh iya iya. Okto. Iya 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 udah iya. timnas iya. senior. Iya, Semua iya, iya, itu iya. 2011 tuh Dream luar team. biasa dream. Saya seleksi lihat yang saya pas seleksi tuh, wih ini pemain-pemain yang saya tonton di televisi semua. Ini saya sekarang seleksi seberat sama mereka inini di Batu. Makanya. Ingat saya baru 1 kali putar 1 minggu aja udah kena coret. Oh, karena pertama yang coret langsung. pertama. Oke. karena langsung coret. Tapi tim pelatihnya yang 2013 itu yang Sama, Coach ya. Rahmat, almarhum Pak Satya, Ya. Ya. Haji Santoso, terus Pak Edi Harto. Oke. Masih tim pelatih yang 2011. Tapi kalau materi 2011 saya lihat yang saya bilang tadi ini pemain-pemain yang saya Susah. tonton di televisi. Tapi ya itu belajar dari situ. Saya 2013 seleksi, masuk. Oke. Alhamdulillah masuk. Ya kita main di SEA Games di Myanmar bareng ya Peri Pahabol, Andik, Manahati. terus Manahati. Main, emang luar biasa Manahati itu Diego. pemain serba bisa, dia bisa di gelandang, bisa di belakang. Iya di back itu sama, dan itu kita 2013 tuh nggak ada kayak nggak diunggulin lah, nggak diunggulin karena materinya pasti dibandingkan sama 2011 kan. Tapi ya saya sangat surprise kita sampai bisa Final masuk ya. ke final, dan kita tapi banyak mayoritasnya pemain dari 70% dari 2011 tuh masih main di 2013. Iya, betul. Lanjutan itu kan. Lanjutan. Iya. Jadi mungkin dari pelatihnya juga. pengalaman dari situ mungkin belajar itu kita main di Myanmar sampai tapi tetap kita kalah di final sama Thailand. Wah, itu jago ya Thailand itu. Canatip. Teraton, Budi Teraton. Papan. Canatip. Iya iya. Iya, itu. iya, iya. 2013 tuh kita dapat perak. Asian Games kita sampai 16 besar. 16 besar. Oh, dari 2013 14 Asian Games ya. Ini 14. udah langganan timnas berarti Do ya. Alhamdulillah masuk. Seniornya debut di kapan? 2016. Oh, itu yang tim yang Kakabo Mana hati itu? yang kita runner up Nandang. di Oke, betul ya. Di Vietnam. bukan. Oh ya, kita kan kalau nggak salah tuh phase group home away kalau Iya, iya. semifinal home away. Hmm. Di penyisian di Vietnam, Iya. di Filipina. Semifinalnya kan yang Di Filipina, Iya. semifinal di Thailand. Thailand ya? Di Vietnam. Vietnam iya. Ya, semifinal Iya. di Vietnam, kita final lawan Thailand lagi. Iya, iya. Berarti Do 2011 panggilan pertama timnas yang SEA Games itu. 2003. Ya, 2013. seleksi. baru seleksi. Yang SEA Games. Mm. Orang tua Wah, syukuran lagi. Syukuran. Pastinya orang tua tuh pasti tapi bangga. pasti lah. bangga banget ya timnas. Bangga soalnya. lah. Iya. Bangga. Dan yang pas 2016 itu kan yang mungkin ketua umum dulu tuh ngasih surprise lah ke orang tua tanpa pengetahuan pemain. Hmm. Jadi ngasih tiket ke orang tua. Kita final lawan Thailand di Thailand Yang SEA Games. 2016 bukan. AFF. Oh, AFF. AFF Ya, oke. yang kita runner up juga. Ngasih tiket. Jadi dia datang ke rumah Hmm. suruh nonton langsung ke Thailand. Tapi pemain-pemain tidak dikasih tahu. Oke. Jadi orang tua bapak saya tuh ya bangga bisa anaknya main di Iya, national team, datang ke nonton ke saya. Saya tiba-tiba ngabarin saya lagi udah di Bangkok di Thailand. Bukan di Jatinangor. Jadi salah. Keren. Mau cari orang syukuran di sini di mana? Ada syukuran kan di sini. Tapi naik ya pengalaman dia cerita naik pesawat itu apa? Yang pesawat tempur angkatan udara Hercules. itu katanya dia bilang Oh. Hercules katanya. Ya. Pakai Hercules. Iya karena pagi itu dadakan harus berangkat hari itu. Makanya Oh, oke. harus berangkat. Tapi itu ya salah satu pengalaman luar biasa lah bisa yang tadi bisa membanggakan orang tua yang Oke. iya. Itu juga tim bagus semua Do yang 2016 Do. Wah, luar biasa itu. Enggak, tapi enggak diunggulin juga sih. Iya, tapi 2016 secara itu tim enggak diunggulin. secara Ya, profil karena udah- ada pembatasan kalau nggak salah ya. Iya. Iya. 2 per tim ya kalau nggak salah, terus ya udah terakhir-terakhirnya Kakak Boas. Iya, tapi kan Andik Maitimo masih bagus-bagus coy. Justru baru naik itu, baru muncul. Bayu lagi. Pradana, Mana hati ada. Oh iya, makanya nggak dibandingkan skuad Malaysia, Thailand waktu itu tuh Oh iya kalau itu ya. Kan abis Iya, ya. abis itu dulu 15-nya itu apa pembekuan. Iya, makanya nggak diunggulin sama sekali. Ternyata final. Itu yang tahun pertama saya lihat Kakabo tuh emang luar biasa sekali, saya sampai lihat pemain ini luar biasa sekali kan. Dia dari latihan tapi ya
itu benar kata dulu kan lihat di televisi, lihat dia kata orang itu pemain luar biasa, tapi emang kualitasnya Kakak Bo tuh bisa mengayomi lah semua. Saya respect terus sama Kapten Kakak ya Bo. waktu itu ya. Kapten Iya, Kakak Bo. kapten. Iya benar. Jadi kekeluargaan itu sih 2016 kita sampai Bang. Ada cerita dari mana hati kan. Yang lucu ada ada cerita penalti lawan apa gitu. Semua nggak ada yang mau ambil. Dia yang ambil. Iya. Vietnam. Ya dia pemain paling muda kan mana hati. Dia yang ambil. Dia yang ambil. Itu kalau gagal habis cerita. Saya di tengahnya saya Rizky Pura nggak ada yang mau ambil, Julham pun nggak mau ambil. Berarti sama Manahati dari 2013 lanjut ke Persebaya itu Ya bareng-bareng sama dia. terus bareng ya? Bareng Oh, terus. iya, main bareng. Manahati. Akhirnya ke Persib 2015. 15. 2015. Setelah juara. Setelah juara. Bagaimana akhirnya siap dong dan menerima? Kan kemarin belum siap. Siap menelpon lagi. Nah itu telepon dari Pak Jajang sama Pak Hajimu telepon. Telepon ketiga Pak Jajang. Ya bertiga. Dok gimana? Udah siap? Masa nggak siap terus? Saya diskusi. Oke Pak, saya lihat Insya Allah siap tahun ini. Saya apalagi lihat kemarin juara kan. Walaupun pasti ekspektasi kalau udah tim juara pasti lebih berat lah kayak gitu. Tapi saya setelah menimba ilmu mungkin mengambil pengalaman lah. Terus disupport lagi dengan emang saya cita-cita pengen main di Persib juga kan dari kecil ya. Tadi saya pikir suatu saat saya dari anak gawang dulu nonton Aika Ramdhani main, saya jadi ngambil bolanya suatu saat jadi itu. Oke Pak, saya tahun ini saya insya Allah siap. 2015 lah mulai tanda tangan kontrak. Bapak orang pertama yang paling senang. Anjir. Persib, dia langsung pakai baju Persib. Tapi dibikin bajakan nggak baju-baju Persib? Udah enggak itu yang pelita. Iya jangan. Dan beliau itu tak salah satu, dia pergi kemana-mana tuh pakai baju Persib. Nomor punggung dari Kusnandar. Itu yang saya tuh kadang Pak kan ada baju yang kalau kita pergi ke restoran atau pergi ke itu kemana lah pakai baju yang lain, nggak mau, dia selalu pakai baju Persib. Persib. Bangga lah. Itulah yang makanya saya tuh tadi yang bilang warisan itu tuh Persib tuh luar biasa. Jadi motivasi ya anak-anak Jawa Barat tuh nggak aneh kalau ditanya tuh cita-cita main di mana, Persib Bandung. Ya itu karena dari orang tuanya bapaknya udah mewariskan seperti itu. Iya, mengakar jadinya kultur. Iya, Persib kultur. itu jadi budaya. Iya. Budayanya Jawa Barat. Iya, gitu, betul. Jersey dikasih Dado apa Bapak beli, Dok? Yang dia pakai akhirnya. Kalau saya kasih yang player isunya yang Keren. ya. Persib loh. Itu udah kalau Persib. jersey main itu udah di booking sama Marwa udah Bapak itu. Iya. Iya, tapi kalau buat yang tadi bilang teman-temannya kan dia sekeliling ada Ngasih. komunitas sepeda itu. Iya. Dia yang punya inisiatif sendiri, nggak minta sama saya, dia beli sendiri yang walaupun KW-nya Iya. dia kasih Bagiin ke teman-temannya gitu. Itulah yang almarhum luar biasa tahun 2015 itu. Iya, jadi bangga Bang, saya cita-citanya beliau. Iya. Terlaksana. Sana nih Dan jadi iya. dia anak gitu. Langsung juara Piala Presiden dan lolos ke Asia, main di Asia ya. Di AFC. Anjir, langsung main Asia dan juara Piala Presiden. Itu Wah. debut yang pas di Jalak Harupat. Ya. Ribuan ini semua kan pasti merinding lah, ajak Bapak nonton. Itu yang nggak pernah kelewat. Saya tuh bukan nolak, bukan itu. Dia tuh nggak pernah terlewatkan nonton ke stadion walaupun kadang saya bukan jangan apa kalau lagi sakit apa kalau lagi nggak itu. Dia selalu nggak pernah absen ke stadion walaupun nggak dilarang lah kalau ada pertandingan yang maaf ya Tensi tinggi. yang tensi tinggi yang takutnya saya kan khawatir sebagai anak lah kalau ke orang tua, tapi dia tuh selalu hadir gitu beliau tuh. Dan pertandingan debut itu dia pas lawan Malaysia ada friendly lawan Velda kalau nggak salah. Oh ya Velda, oke. Velda dia saya tuh Pak akhirnya saya main di Persib. Jadi yang tadi bilang jangan 70% lagi ya, super 100% ya. Enggak ada bercandanya kan ya, makin disitulah Bapak tuh ya mudah-mudahan bisa kita bawa prestasi lah di Persib. Pada akhirnya semua juara udah belum ya? Piala Udah itu. Presiden doang kan? Presiden. Di Persib Akhirnya ya? juara back to back. Oh Dong. iya, ada back di to situ, back. back to Iya back. dong. bener, Tapi bener, sempat bener. ke itu Malaysia. di band dulu. Iya, iya, di band oke. dulu ya. Jadi saya harus hijrah dulu. Hijrah lagi. Keluar ya. Wah. Tapi kecelakaan deh nya. Nah, itu. Apa itu? Saya pindah klub Kan lagi. udah di Persib malah harus pindah lagi dong. Mimpi mulai wah. Ya iya, tapi kan karena keadaan Iya. liga di band gimana? Ya, harus pindah ke Malaysia, Iya. ya ke Sabah lah.
ke Sabah dan Pas orang liga tua- mulai baru balik ya. pas liga baru mulai lagi balik lagi ke Persib Bandung. Sempat Karena- susah menjelaskan gak dok berarti bahwa harus keluar dari Persib? Iya, karena Bapak Jo kan udah mulai baca koran, Sarah. Udah di sini aja karena ada turnamen-turnamen lah seperti apalah. Tapi ya ini ada tawaran menarik lah karena itu kita kapan lagi main di luar negeri. Iya. Iya, Karena nggak semua pemain ada kesempatan seperti itu kan. Apalagi usia masih muda, masih 24 lah, masih oke kan ya saya bilang kayak itu. Walaupun pasti berat lah. Ya menjelaskannya ya harus pelan-pelan, harus lama lah, putar-putar lagi. Tapi alhamdulillahnya ya orang tua setuju. Tapi ya balik lagi harus menjelaskan ke manajemen Persib juga kan. Tapi dengan dulu belum ketidakjelasan kompetisi kan, masih itu Persib juga mengerti dan ada klausul yang secara tidak tertulis ya kalau balik lagi harus ke Persib lagi gitu. Nah itu alhamdulillah Persib manajemen Persib mengizinkan dan Pak Haji Umu juga mengizinkan, semua tim pelatih juga support, teman-teman juga support ke Sabah lah. Tapi hitungannya juara hampir di ujung tanduk dok. Maksudnya dok kan kita udah tahu ya dari usia 16 udah juara U21, menguasai salah satu pemain elit di junior lah. Kemudian Jamul udah juara di Bayangkara 2017. Teman-teman seangkatannya udah juara lah di Persib 2014 kan udah pada juara ya. Yeah. Kemudian Dado tuh kayak nggak juara. Aku tuh selalu bilang nggak adil kalau Dado tuh nggak dapat piala gitu. Yeah. Itu ntar kasusnya kayak Eka gitu. Eka tuh digadang-gadang dan pemain bagus banget di Bandung tapi nggak dapat juara gitu sampai ujung karirnya. Akhirnya dapat malah back to back-nya. Ya. Nah, itulah yang sempat berpemikiran saya kan. Di junior saya udah juara, tapi beberapa musim saya dari Persib 2017 sampai Berapa tahun totalnya? Saya hampir 2015 sampai kan hampir 10 tahun kan. Sampai back to back. Sempat mau menyerah lah, maksudnya tuh dalam arti menyerah tuh pindah klub lagi kan. Tapi yang meyakinkan tuh almarhum. Setiap tahun pasti ada tawaran lah itu, tapi almarhum tuh selalu meyakinkan udah bertahan, tahun depan mungkin kita juara di Persib, tahun depan dan alhamdulillahnya 2023-2024 saya bisa juara. Tapi Beliau masih ada waktu itu? Beliaunya sudah nggak ada, padahal setahun sebelum juara itu yang menurut saya tuh dia lebih dari saya jadi pemain Persib. Karena apa? Kalau setiap Persib kalah moodnya lebih jelek almarhum daripada saya. Saya selalu bilang ke ibu, kenapa kalau saya kalah bapak yang lebih seperti nggak mau makan. Iya. Karena sebenarnya double sih. Iya. Ya kan dulu mungkin nggak ada Dado di situ. Iya. Persib kalah, aduh tim kebanggaan. Ini tim kebanggaan plus anak ada di situ. Iya. Gimana ya? Kalau bisa dibacok-bacokin ya. Lawan. Makanya Bas itu antara dilema ya, antara sedih dan senang ya. Sedihnya ya karena cita-cita beliau lah sama saya juga pasti pengen juara bareng-bareng, mangkat piala bareng karena salah satu cita-cita semua anak-anak Jawa Barat, apalagi saya asli Jawa Barat, pengen juara bersama Persib. Dan itu juara tahun pertama tuh sangat luar biasa itu yang nggak bisa dikata-kata lah. Kita juara di Madura, kita bisa ngangkat, dan saya pertandingan itu ban kapten kan, pastinya almarhum pasti senang lah melihat itu, kebanggaan lah. Dan tahun selanjutnya kita bisa back to back dan itu sangat luar biasa. Apalagi yang tadi saya bilang hampir menyerah itu kan, hampir 10 musim saya setiap musim pasti ada tawaran ke tim lain, tapi saya selalu penasaran di dalam hati, bisa lah, masa nggak bisa juara lah. Iya. Dan alhamdulillahnya kita bisa juara, saya bisa membanggakan walaupun almarhum tidak menyaksikan langsung, pasti almarhum bangga lah itu. Dan ini masih udah nggak di tim ya? Di tim lagi. Masih. Masuk lagi kan? Oh iya. Dan kemungkinan bisa treble juga ya? Bisa. Back to triple. Wis, Amin. Back to triple. Back to triple, maksudnya triple. Tiga juara berturut-turut. Gimana bahasa Inggrisnya? Triple champions. Triple champions Berturut-turut. In a row. Three in a row. Yoi. Ya karena angkatan dari struggling gak dapat juara sampai sekarang ada kemungkinan untuk 3 kali berturut-turut termasuk dalam sejarah sepak bola Indonesia gitu. Oh iya. Ya karena angkatannya Dado kayak Ferdinand aja 2014 sudah dapet. Yang angkatannya Pelita yang waktu Dado merintis ya. Jamul termasuk. Tapi kalau ini berturut-turut 3 kali kan berarti kan ya udah ya itu mah. Ya sejarah di tim ya ini udah. ya. Nama-nama
yang ada di tim ini justru yang apa namanya masuk dalam sejarah lah catatan. Patung selamat datang Jatinangor, Dado dulu baru Jamul belakang. Selamat datang. Selamat datang di Warung Jatinangor. siapa tadi? Apa? Warung Om Dadang? Om Dadang. Di ada Poster Dado. Dado was here. Oke, kita masuk ke Ultimate Team. Let's go. Ya. 11 pemain. Ya, Jabar? bebas yang pernah main bareng Dado aja deh. Ya, pernah main bareng lah. Baik Di di mana? Arema, Pelita, Ya, di Persebaya. semua dari di kecil Persib. juga dari U21 boleh. Ya. Jabar apa enggak? Bebas. Bebas. Asing juga boleh sih. Asing boleh. Formasi. Formasi berapa ada, Dok? 4-4-2, 4-3-3, 4 ya ini. 4. Ini, 4-2-3-1. Oke. Oke. Penjaga gawang. Penjaga gawang sekarang Teja Pakualam. Teja Pakualam. Teja Pakualam. Bek kanan. Bek kanan saya melihat sekarang Eliano. Eliano Reinders. Bek kiri. Rejaldi Hesanusa. Rejaldi Bule. 2 bek tengah. Di kanan Nick Weavers. Nick Ya, bersama Barba. Federico Barba. 3 gelandang boleh nama sendiri juga, Dok? Boleh sendiri? Boleh. Oh. Boleh. Kalau DM ya saya sendiri. DM. DM Dedi Kusnanda. Nomor 8-nya Karena dulu saya tuh ngidolain itu Eka Ramdhani. Eka Ramdhani. Aeka. AM nomor 10. AM Tyron Delvino. Tyron Delpino. Kanan Kanan Febri Haryadi. Febri Bow. Laka sembuh juga ya untuk Ya. Febri Haryadi. Cedera ya? Cedera lagi Cedera. di Solo. Sayap kiri Kiri Beckham Putra. Beckham Putra Nugraha. Striker nomor 9 David Da Silva. Dedes. 1 super sub Atantan. Tantan. Sangat. Pelatih Coach Bojan Hodak. Bojan Hodak. Siapa kapten tim ini? Eka Ramdhani. Eka Ramdhani. Kurang siapa? Ya Jajang Mulyana. Tidak ada di tim ini. Jajang Mulyana tidak ada di tim ini. Teman Jatinangor. Biasa hatinya Iya. teman Jajang udah kecil sering. Gak usah berarti ya. Gak usah. Oke. Inilah dia. Ntar dulu aku penasaran. Akhirnya kebeli mobil di tahun berapa, Dok? Akhirnya yang mimpi-mimpi yang tadi aja Ya, itu. pengen jadi Jajang. 2011. Dia udah di Pelita Jaya. Starlet juga. Enggak. Honda Jazz, Honda Jazz. Pas udah Oh gokil. Yang warna merah pasti nih. Warna merah. Warna putih. Warna putih. Oh, akhirnya di Zaman Pelita. itu jazz lagi. Nah, Keren. Starlet Gelora. Jajang Mulyana merah. Merah. Oke. Pasti nonton ya Jang. Honda Jazz itu angkatan 2010 2011. Iya, itu betul lagi- kan? Lagi hits banget. Hits Iya, banget. semua kan tahu Si kan. anak gaul ini. Iya. Udah tahu banget. Tahu. Oke. Inilah dia Ultimate Team dari Dedi Kusnandar. Mantap. Kita ada satu penelpon. Ya, yang akan langsung menelpon kepada Adado. Ada siapa di sana? Halo. Halo, Abang. Halo, dengan siapa? Cak Farhan, Bang. Cak siapa? Cak Farhan. Cak Farhan. Di mana? Cak. Dari Lampung, Bang. Oke. Lampung. Oke. Passwordnya? Spot 7 paling oke. Oke, mantap. Bagus. Silakan Oke, Cak langsung. Cak. Mau tanya apa buat Adado? Bang Dado izin bertanya. Monggo. Gimana perasaannya berkarir di Lampung di saat membela Bayangkara Presisi Lampung kemarin? Dan satu lagi, gimana perasaannya membawa Persib juara 3 kali berturut-turutnya? Belum 3 kali. Amin, doain. Amin. Oke, itu aja Cak. Oke, siap, Abang. Oke, Terima kasih. Terima kasih, Cak. Ya. Oke. Nah, gimana perasaannya main di Lampung? Kebayang gak sih? Ya. Bakal main di Lampung kan. Dulu tuh ada Badak Lampung, Ya. tapi ternyata mainnya di Bayangkara, Bayangkaranya pindah ke Lampung sebagai kandang.
Pastinya walaupun sebentar, tapi saya di sana punya pengalaman berkesan lah. Oke. Walaupun ya pasti tadi Bang Ahmad bilang itu nggak ada kepikiran untuk apalagi udah 10 tahun tuh nggak gampang lah, tiba-tiba pindah klub. Iya. Tapi itu salah satu ya pasti semua pemain bola juga pasti mengalami seperti itu. Dan alhamdulillahnya saya walaupun sebentar tapi di sana banyak berkesan lah sama teman-teman Bayangkara, sama warga Lampung juga. Saya sering ya kalau setelah pertandingan banyak juga di sana. Salah satunya Bobotoh juga banyak di sana juga kan yang nonton juga. Bobotoh mah di mana-mana. Ya. Di mana-mana. Itulah yang sangat luar biasa dan ya pasti berkesan walaupun sebentar di Bayangkara FC Lampung. Makan bakso Sony enggak di Lampung? Makan. Tahu ya? Tahu itu. Ya. Tahu. Nasi uduk Haji Toha. Tapi lu juga jangan Seruit. Seruit. Iya. Dia juga pengusaha kuliner dulu, ada Ceker Dado. Dia punya ceker dia. Oh, ini apa namanya? Kuliner. F&B sendiri. Ya, Yoi. dulu. Bersaing dengan ibu sendiri berarti. Ada warungnya ibu. Enggak, kerjasama kan ibu di bawah warungnya, saya di atas. Jadi bisnis. Oke. Iya. Tapi bikin kos-kosan juga nggak sih? Oh tentu. Itu yang pertama Tuh kan, bikin. aku bisa menebak. Orang-orang yang tinggal di seputaran kampung. Masih ada lahan kosong nggak? boleh. Dado udah pasti punya kos-kosan. Bapak kosnya siapa? Jamul. Bapak kosnya siapa? Deddy Kusnandar. Masih ada nggak ya lahan kosong di sana? Ada kalau yang kosong. Tapi Banyak. kalau yang di Ayo coach. jantung kota udah milik mereka udah. Ayo coach. Ke Dulu pinggir. kan anak kos, sekarang harus jadi kos. Boleh. Oke. Iya. Tapi dong kalau nggak jadi pemain bola, kira-kira Dado jadi guru apa jadi juragan kos-kosan? Saya kalau jadi guru kayaknya tidak. Ah. Pasti lebih ke pengusaha lah. Lebih karena jadi Jatinangor banyak lahan yang Iya, bisa iya, diusahain. Banyak lahan. Kita ngobrol Kos-kos ya. saya. Kita ngobrol. Iya. Oke, nah yang tadi kedua sebenarnya udah dibahas tadi. Ya. Tapi kalau ini aja pertanyaannya, kalau perasaan juara berturut-turut yang ketiga kali ya, misal nanti insyaallah yang ketiga itu kan udah pasti happy banget. Tapi pertanyaannya adalah akan usai nggak? Misalnya udah deh, nih saya udah cari, nih dapat 3, dikasih langsung 3 kali nih berturut-turut, pensiun nggak? Belum, saya masih ada keyakinan karena saya masih kuat dan Bisa ya? masih pengen berkontribusi buat sepak bola sih. Nah, kalau tidak pensiun, apa yang dikejar? Ya pasti pengen juara lagi lah, pengen mencetak sejarah lagi. Atau kos-kosan baru lagi ya? Iya. Dikejar kos-kosan baru lagi. Betul itu nambah lagi, otomatis kan itu. Anak kos tuh pada kenal gak sih? Pada maksudnya minta tanda tangan, minta jersey, minta foto gitu. Ya pasti karena dengan sekarang tuh banyak sekali media yang informasi, pasti kalau suka nanya ke ibu sih sering itu. Kalau ada pulang ke sini pasti nanya ini punya siapa guys, seperti itu sih. Suka minta foto, tanda tangan ada. Masih suka latihan di lapangan Unpad? Karena sekarang Ditutup ya? Ditutup, lebih eksklusif. Jadi jarang sekarang latihan lebih di lapang dekat rumah, di lapang Ciawi. Oh di Ciawi. Ya, itu. Tahu lah. Karena udah lama di Jatinangor. Long life. Long life. Ini besoknya bangun pagi baca koran nama bapak kos lagi. Ini besok nih. Iya. Oke. Ada makasih banyak ya udah datang Sama-sama, ke sini. terima kasih juga. Atur Sebelum nuhun. pulang ada Oleh-oleh. Iya. ini. Oh iya. Oleh-oleh lebaran dari kami. Masyaallah. Wait. Oke, ini dia. Wih. Kita baca dulu. 11 Indonesia, Deddy Kusnandar, Jatinangor Pride. Passing panjang top, visi bermain 100, leadership Wih. mantap. Francesco Totti, Iya. tetap. Tetap. Pelita Jaya, tim juara pertama. pertama kali. Tim pertama. Top, Yoi. terbaik. Silakan Atur ditandatangan nuhun. ada Dok. Silakan di bawah bendera bisa. Di bawah aja, di bawah aja. Ya, Boleh. Oke. Sudahlah namanya. Ya, Oke. sip. Terima kasih As. Sama-sama. Siap. Terima kasih. Sudah
datang ke sini. Sama-sama, terima kasih juga salam buat bisa keluarga di Waalaikumsalam. Jatinangor ya. Nangor. Salam Siap. buat anak-anak kos ya. Kirain buat anak-anak saya. Kalau kayak Anak-anak kos. Sebagai bapak kos itu bertanggung jawab. Iya. Oke, Siap, dan disalamin. sekali lagi minal aidin wal faizin, maaf Sama-sama. lahir batin. Sama-sama. Selamat menikmati waktu bersama keluarga Iya, juga ya sobat buat sporty semua yang ada di rumah, kita minta maaf ya. ya. Kalau ada salah-salah baik yang disengaja maupun tidak disengaja, tetap dukung kita terus. Yes. Ya, dan tetap menikmati liburan sambil menikmati juga Sport 77. Betul. Oke, ya. Saya pulang kampung dulu. Pulang kampung. Ini saya kemarin lebaran di sana. Terus saya terbang datang. Ini pulang lagi. ini terus saya balik lagi. Oh, keren. Balik lagi. Keren banget. Bulan Keren. depan baru saya datang. Keren. Ya udah kalau begitu. Ya, Sampai saya balik dulu ya. Sampai ketemu lagi. Ya, Anda juga koran apa lagi? Terima kasih ya. Sama-sama, Oke, terima kasih kalau begitu juga. saya Muhammad Al-Qadri pamit. Saya Ripan Perdipta Berikan pamit. tepuk tangan sekali lagi untuk Dedi Kusnandar. Mantap. Sportcast 77 Deretan kisah seru Update dari berbagai sudut Kemasan